Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azadunda wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang baik yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari lainnya, yakni hari Jumat ini, kita jadikan sebagai momentum untuk kita senantiasa menjaga, memelihara, sekaligus meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan dan kita kerjakan, sehingga pada akhirnya kita pantas menyandang predikat muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Dan ketika predikat itu melekat pada diri kita, Allah berjanji akan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, bahkan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang memaksimalkan ibadah di bulan Rajab. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita pahami bersama bahwa dalam pandangan Islam, pergantian waktu, apakah itu pergantian jam, pergantian hari, pergantian pekan, bulan, abad, milenium, dan seterusnya, adalah hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Meskipun demikian, tidak selamanya hari terus berganti, tidak selamanya waktu terus berganti. Suatu saat waktu ini akan berakhir. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau terpaksa, suatu saat pasti kita akan mati, akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, kullu nafsin dha'iqatul maut,
bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Kita manusia makhluk yang bernyawa, kita manusia makhluk yang berjiwa, pasti kita akan mengalami kematian. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita baru saja mengalami pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Bahkan pergantian tahun ini berbarengan juga pergantian bulan Hijriah dari bulan Rabiul Awal ke bulan Rajab 1446 Hijriah. Pergantian tahun ataupun pergantian bulan yang saat ini kita alami adalah kita jadikan satu momen agar tahun 2025, agar di bulan Rajab yang baru saja kita masuki 3 hari ini lebih baik daripada tahun 2024 dan bulan Rabiul Akhir yang baru saja kita tinggalkan. Sebagaimana ungkapan seorang ahli hikmah dalam satu makalahnya mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsih fahuwa mahbunun, wa man kana yaumuhu sarra min amsih fahuwa mal'unun. Siapa yang perbuatannya saat ini lebih baik dari sebelumnya, maka dialah orang yang beruntung. Kalau sama dengan sebelumnya, orang yang rugi. Bila lebih jelek dari sebelumnya, maka dia orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, agar tahun 2025 ini, agar bulan Rajab yang baru kita masuki ini lebih baik dari waktu sebelumnya, agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena itu, agar bulan Rajab ini lebih baik dari bulan Rabiul Akhir yang baru saja kita tinggalkan, termasuk 2025 lebih baik dari 2024 yang baru saja kita tinggalkan, adalah tahun ini dan bulan ini kita maksimalkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Rajab. Yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya agar kita dipertemukan kembali dengan Ramadan. Dalam hal ini adalah Ramadan 1446 Hijriah. Kalau kita bercermin kepada sahabat-sahabat Rasulullah, 6 bulan menjelang Ramadan, ya, kalau kita bercermin kepada sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah itu membagi tahunnya menjadi 2 bagian. Ya. 6 bulan selepas Ramadan mereka berdoa agar kiranya Allah menerima amal ibadah yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan 6 bulan berikutnya berdoa agar dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Saat ini kita sudah berada di bulan Rajab, berarti 2 bulan lagi kita akan memasuki Ramadan 1446 Hijriah. Dan salah satu doa yang dianjurkan untuk kita panjatkan kepada Allah sejak bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kiranya kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan, khususnya 1446 Hijriah. Yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah adalah banyak beristighfar dan banyak bertaubat, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat
133 Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ar mu'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah, kepada ampunan Allah, dan segera juga kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk membersihkan dari kesalahan-kesalahan, dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan ada dua cara. Dari kesalahan kecil, insya Allah dengan istighfar yang kita lakukan, khususnya selesai kita melaksanakan sholat, itu dosa-dosa kecil kita akan diampuni. Tapi tidak halnya demikian berkaitan dengan dosa besar, kemaksiatan, kemungkaran yang kita lakukan. Tidak cukup dengan istighfar, tapi dengan melakukan taubat yang namanya taubatan nasuha. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, berhenti dan tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, menyesal perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan. Dan yang ketiga, mengiringi dengan banyak melaksanakan amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan bila berkaitan dengan manusia, kita mohon untuk dibukakan pintu maaf bila kita melakukan kesalahan. Dan kalau kita berhutang piutang, ya harus kita selesaikan. Pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 133 agar kita tidak menunda-nunda, karena kita tidak tahu berapa lama lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita berada di alam dunia. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan ibadah. Ya, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ibadah yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama adalah sholat. Ya, karena sholat ini merupakan ibadah yang paling utama yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Yang sangat familiar adalah sebagaimana dikemukakan Rasulullah, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Ada 2 hal yang perlu kita lakukan dalam meningkatkan ibadah salat kita. Yang pertama adalah meningkatkan kuantitas daripada ibadah salat kita. Yang dimaksud meningkatkan kuantitas bukan berarti sholat 5 waktu kita tambah menjadi 6, 7, 8 dan seterusnya, bukan. Karena kalau itu yang kita lakukan, itu berarti kita melakukan suatu perbuatan bid'ah. Tapi yang dimaksud meningkatkan kuantitas daripada ibadah sholat kita adalah kita tidak cukup merasa puas hanya dengan melaksanakan sholat wajib saja, tetapi juga kita tambah dengan sholat-sholat sunnah yang banyak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan untuk meningkatkan kualitas atau mutu daripada ibadah sholat kita, yang pertama adalah berusaha untuk tidak meninggalkannya. Yang kedua, berusaha untuk melaksanakannya tepat pada waktunya. Yang ketiga, berusaha dikerjakan secara berjamaah, lebih-lebih dikerjakan di masjid atau di musola, karena ganjaran dan pahalanya berkali-kali lipat daripada kita kerjakan sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ibadah yang perlu kita tingkatkan di bulan Rajab ini adalah ibadah yang pahala dan ganjarannya berlipat ganda. Bahkan pahala dan ganjarannya dapat menghapus segala macam dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Salah satunya adalah ibadah haji dan ibadah umroh. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, al-hajju mabrur laisa jazaa'un illa jannah. Bahwa umroh yang satu ke umroh yang berikutnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan sedekah atau amalan yang pahalanya akan terus mengalir
meskipun suatu saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis, "Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kita dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Rajab. Tentu puasa di sini adalah puasa yang dalil dan ketentuannya sudah jelas disampaikan oleh baginda Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW, terutama meningkatkan kembali ibadah puasa Senin dan Kamis, kemudian puasa Yaumul Bid ya pada pertengahan bulan di masa-masa bulan Qamariyah 14, 15, 13, 14 dan 15. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bisa kita meningkatkan atau mengerjakan puasanya Nabi Daud. Hadirin sidang rahimakumullah, inilah momen yang harus kita manfaatkan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu berapa lama lagi kesempatan ini diberikan. Karenanya bulan Rajab 1446 untuk kita manfaatkan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.